Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Sadam Maksum, NIM 2010715210029, program studi yaitu Sosial Ekonomi Perikanan. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin mereview 3 artikel jurnal tentang sumber daya perikanan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu analisis potensi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Masuk ke dalam materi, analisis potensi ikan tuna di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sumber daya ikan tuna yang memiliki nilai ekonomis penting banyak tersebar hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia. Nilai ekonomis yang dimiliki ikan tuna menjadikannya sebagai salah satu komoditas utama dari subsektor perikanan yang berguna untuk konsumsi ikan skala lokal maupun ekspor. Pengkajian stok ikan perairan Indonesia menyebutkan bahwa Samudra Hindia memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 6.409 juta ton per tahun, dengan potensi yang dimanfaatkan sebesar 5.127 juta ton per tahun. Samudra Hindia memiliki potensi sumber daya perikan pelagis besar sebesar 386,260 ton per tahun dengan produksi sebesar 188,280 ton per tahun, dan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanannya sebesar 48,74%. Hasil analisis yang saya dapat dari potensi sumber daya ikan tuna di Kabupaten Cilacap yaitu: 1. Hasil perhitungan dengan metode Schaffer. Diperoleh dugaan besarnya potensi lestari sumber daya ikan tuna di perairan Cilacap sebesar 1.439,86 ton per tahun dengan effort optimum 115 unit. Kedua, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tuna di perairan Cilacap sebesar 85,12%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tuna di perairan Cilacap melebihi 80%, sehingga dapat dikatakan status pemanfaatannya dalam kondisi tangkap lebih, yaitu overfishing. Ketiga, kesepakatan internasional mengenai perikanan yang tertuang pada Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Sumber daya yang boleh ditangkap hanya 80% dari potensi yang ada. Masuk ke artikel jurnal selanjutnya, yaitu tentang analisis persepsi nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan di Taman Nasional Karimun Jawa. Analisis yang saya dapat pertama yaitu pengelolaan sumber daya perikanan di daerah Taman Nasional Karimun Jawa serta pengelolaan taman nasional di Taman Nasional Karimun Jawa. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat terhadap sumber daya perikanan yang ada di Taman Nasional Karimun Jawa. Pembahasan di sumber daya perikanan di Taman Nasional Karimun Jawa yang pertama yaitu prioritas pertama adalah berkeberlanjutannya sosial budaya. Indikator keberlanjutan sosial budaya meliputi 1. Mencari solusi yang tepat. Permasalahan semakin bertambahnya jumlah penduduk, berarti semakin berat persaingan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan, sehingga banyak terjadi konflik antar nelayan. Prioritas yang kedua yaitu fungsi ekologis indikator. 1. Fungsi ekologis meliputi Taman Nasional Karimun Jawa berfungsi untuk melindungi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun sebagai tempat hidup ikan. Dan yang kedua, di Taman Nasional Karimun Jawa mempunyai sistem zonasi perlindungan bagi ekosistem sumber daya perikanan. Prioritas yang ketiga adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Indikatornya meliputi 1. Perlu adanya penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman. 2. Pengetahuan dan keterampilan nelayan kurang terampil sehingga jumlah nelayan di Taman Nasional Karimun Jawa harus dibatasi.
Masuk ke bagian kesimpulan, yaitu kesimpulan yang saya dapat dari beberapa jurnal tersebut, yaitu dapat disimpulkan bahwa indikator sistem sosial budaya yang paling menentukan dalam keberhasilan pengelolaan berbasis masyarakat tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakat, kemampuan komunitas, dan konsistensi masyarakat. Yang kedua, penerapan model pengelolaan berbasis masyarakat terbukti dapat memberikan hasil yang cukup efektif dan efisien, khususnya efisiensi pengelolaan. Ketiga, mereduksi konflik antar nelayan dan keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.